Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin bil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama anwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan tentang kurban, kesunatan-kesunatan menyembelih hewan. Bukan hanya kurban saja. Kalau di bulan Dzulhijjah kita ada istilah udhiyah, nyembelih kurban. Di selain bulan Dzulhijjah ada istilah akikoh. Akikoh kapan saja bisa, meskipun dibarengkan dengan hari raya Idul Adha tidak masalah. Akikoh untuk anak kecil ya. Atau nyembelih hewan secara umum itu ketentuannya sama, hanya waktu yang berbeda. Kalau ketentuan sahnya hewan itu disembelih, bisa sah atau tidak, itu sama semua. Dalam artian harus terpotong hulkum dan marik, saluran pernafasan dan saluran makanan. Istilahnya kalau hulkum itu saluran urat pernafasan, itu hulkum. Hulkum posisinya sini, ibaratkan jari-jari ini. Hulkum di sini, marik saluran makanan di sini, di bawahnya hulkum. Di posisi kalau leher ya gini lah, sini. Ini hulkum yang depan, yang belakang ini namanya marik. Jadi bukan hanya hewan, manusia pun ada hulkum dan marik. Hewan bisa sah, hukumnya halal dimakan, dikonsumsi kalau dua urat ini terputus. Urat depan sama urat belakang. Hulkum dan mari, saluran pernafasan ini di depan, saluran pernafasan yang belakang ini saluran makanan. Makhrajun nafas dan makhrajut to'am, tempat keluarnya makanan dan tempat keluarnya nafas, itu wajib terpotong. Tapi sebelumnya kita Fatihah dulu kepada yang ngarang kitab ini. Saya membaca kitab Fathul Mu'in dan kitab I'anatul Thalibin dan kitab Fathul Qorib, kitab Takrib dan kitab Hasyiatul Baijuri. Niati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammad SAW, jami'a abai uhan minal anbiya wal mursalin, jami'a li kulli naswaba qurabah wa majma'in, jami'il malaikatil muqarrabin, jami'i aimmatal arbatil mujtahidin wal qur'ulum fasin ala ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadin sun qalid bidin jamil fuqal mahdin jami'a awliyal kuni ajma'in wa nakhusususan jami'i masyaihina jami'i mu'allifina Syekh Abi Suja, Syekh Muhammad Qasim, Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Syekh Bakir bin Syed Muhammad Satu Atimiyati Al-Misri, Syekh Sulaiman Kamanoki Mahaliki Abu Zarin Kanolasan Badim Ya Bahradalam Nabi Dalauti bin Nuri bin Bamjal bin Fadil Kanolasan bin Ahmad Halil Nabi Siraj Milati Wati Nabi Sa'adwa Nabi Kiasanan Muhammad Al-Bakin Kabilam Nabi Jalil Jalil Ya Ahmad Nabi Abdul Jalil Jami'a Awliya Tis'ah
Sunan Kalisik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Terjat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sulim Wafud Mazmajmen Jami'i Walidaina. Nama kedua orang tua kita, mbah-mbah kita sebut. Jami abaina wa umatina masyaihina azwajina dzurriyyatina waladina wa talamidina wa ra'iyatina asdiqaina qarabatina wa ihwanina Fitinu ahlina wa damina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan misyarikil ardi la magharibi al ahya min al amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum hauli lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lebih mengutamakan tentang kurban dulu. Ketentuan kurban kemarin sudah kita bahas bahwasanya tujzi'ul badana wa tujzi'ul baqara an sab'atin. Cukupnya hewan sapi dan unta cukupnya mewakili 7 orang. Wa tujzi'u syatu an syaksin wahidin, sedang satu kambing cukupnya 1 orang. Tapi ketika ada kurban iuran tetap jumlahnya orangnya 100 yang iuran, tapi kambingnya sapinya ada 3 orangnya yang iuran, anggap yang 50 ya, sapinya ada 5 dapatnya 1 tahun. Ada orang selama 1 tahun iuran kurban itu dapat 5 sapi, misal dapat 5 sapi, yang iuran berapa tadi? 50 orang. Maka setiap tahunnya yang dapat jatah adalah berapa orang? 7 kali 5 berapa? 35 orang. Misal yang iuran 70 lah, gampangannya gitu. Selama 1 tahun 70 orang dapat 5 sapi. 5 sapi berarti kalau dikalkulasi cukupnya untuk 35 orang. Jadi untuk tahun pertama yang dapat jatah 5 sapi ini adalah 35 orang. Yang 35 orang berikutnya di tahun depannya. Misal ada orang arisan kurban, jadi tidak bisa sapi 5 untuk 70 orang, tidak bisa. Makanya saya ungkit lagi, laudhuha anhu an ahlihi lawistaraka ma wairi fiha. Jadi kemarin itu mana ini? Lawistaraka ma wairi fiha. Kalau ada orang gembulan, kalau ada orang iuran tentang kurban, 1 kambing tapi 10 orang, lam yakfi, tidak cukup 10 orang 1 kambing, 7 orang 1 kambing tidak cukup. Tapi laudhuha anhu, kalau ada orang kurban 1 sapi, atau kalau ada orang kurban 1 kambing, wa asyraka ghairu ma'ahu fi thawabiyah, jumlahnya 7 orang tapi dapatnya 1 kambing, jumlahnya 7 orang yang iuran, dapatnya 1 kambing. Ketika ada orang nyembelih kurban 1 kambing, lalu wa asyraka ghairu ma'ahu fi thawabiyah, yang 6 orang ini ikut andil di dalam pahalanya, di dalam pahalanya saja, bukan kurbannya tapi pahalanya kurbannya, lam yadurro, tidak masalah hukumnya. Misal 1 kambing yang kurban 1 orang, jumlah yang iuran dapat 1 kambing 7 orang, yang 6 ini bisa gembulan atau dapat jatah pahalanya saja. Jadi tidak cukup, kurbannya tidak cukup. Saya nyembelih 1 kambing, lalu saya niati pahalanya saya peruntukkan untuk 7 orang semisal, maka sah, kurban saya sah. Tapi kalau
yang dikirimi, yang ditransfer itu, yang dikaroni atau yang dikaroni itu masalah pahalanya, enggak masalah. Tapi kalau kambing kurbannya yang dibuat karonan, gembulan, ini enggak sah, enggak cukup. Paham ya? Jelas ya? Jadi kalau ada orang, jadi ketentuan kurban itu tetap, kalau sapi sama unta ya 7 orang, 1 sapi, 1 unta 7 orang, 1 kambing 1 orang. Ketika ada 7 orang dapat 1 kambing, maka cukupnya kurban ini hanya untuk 1 orang. Untuk orang berikutnya ya dijadwal tahun depannya lagi, sampai 7 tahun. Semisal selalu dapat 1 kambing setiap tahunnya, dijadwal. Misal kurban arisan, caranya gitu, biar sah. Kalau gini, yang kurban 1 orang tapi pahalanya diniati biar dapat semua, enggak masalah kayak gitu, enggak masalah. Tapi tetap kurbannya niat untuk 1 orang, tapi pahalanya buat karonan, keroyokan, enggak masalah. Makanya di sini dikatakan walau istaraka ma'a ghairi fiha, kalau ada orang 7 kurban 1 kambing, lam yakfi, tidak cukup, tidak sah kurbannya. Tapi na'am, iya memang tidak sah. Tapi laudhoha anhu, kalau ada 1 orang kurban 1 kambing, wa asyraka ghairuhu fi sawabiha, yang lain keroyokan di dalam pahalanya saja, lam yadhurra, maka tidak berbahaya, maka tidak masalah. Kurbannya tetap dihukumi sah, tapi pahalanya diniati untuk semuanya, 1 untuk semuanya, seperti pahalanya saja. Wa kadzalika, demikian pula laudhoha anhu an ahlihi fala yadhurra, kalau ada orang kurban semisal 1 kambing, tapi diniati pahalanya untuk dirinya dan untuk keluarganya, lam yadhurra, juga tidak masalah, meskipun jumlah orangnya lebih dari 7, pahalanya saja yang keroyokannya. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim, duha Rasulullah SAW bikabsyain, Rasulullah pernah menyembelih kurban 2 kambing. Waqala, lalu Rasulullah berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Nabi pernah doa kayak gitu. Banyak orang yang salah paham tentang memaknai hadis ini. Dikiranya sapi 1 bisa lebih, bisa untuk orang lebih dari 7. 1 kambing bisa diperuntukkan lebih dari 1 orang. Itu banyak orang yang salah paham. Ini maksudnya Nabi ini mengirimkan pahala kurbannya Nabi 2 kambing ini untuk semua umat Nabi Muhammad. Tetap kurbannya untuk Nabi, kurbannya atas nama Nabi Muhammad, tapi pahalanya Nabi kirimkan untuk seluruh umat Muhammad. Itu jadi jangan salah paham. Kalau ketentuan hewan kurban tidak bisa diganggu gugat. Semisal diniatkan pahalanya saja yang dikirim, yang dibuat keroyokan, itu tidak masalah. Karena hal itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih untuk orang fakir miskin yang tidak mampu berkurban sendiri. Ini hadis Sahih Muslim ya. Doha Rasulullah SAW bikabsyain wa qala Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Lanjut. Sekarang waktunya kurban. Wa yadkhulu waktu dzabhi, waktunya kurban. Waktunya kurban dimulai kapan? Min waktu sholatil Id, dimulai dari pelaksanaan sholat Id, Idul Adha. Idza talu'at asyamsu, ketika matahari sudah terbit, yauman nahri, di hari raya Idul Adha. Wa mudhiyu qadri raq'ataini wa khutbataini khafifataini, dan lewatnya kira-kira 2 rakaat sholat Id
dan lewatnya 2 khutbah yang ringan. Jadi waktu pelaksanaan nyembelih kurban itu dimulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan setelah pelaksanaan 2 khutbah Idul Adha. Sampai kapan batas terakhirnya? Wa istamiru waktu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyami tasyrik. Waktu penyembelihan kurban ini dianggap habis ketika sudah mendengar adzan maghrib di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ketika tanggal 13 Dzulhijjah sudah dikumandangkan adzan maghrib untuk tanggal 14-nya, maka waktu kurbannya sudah habis. Jadi waktu kurbannya cuma 4 hari. Kalau ada orang kurban tanggal 14 sampai tanggal 30 Dzulhijjah, itu kurbannya jadi kurban qodhoan. Tetap wajib disembelih, apalagi itu kalau kurbannya kurban wajib, maka wajib diqodhoi. Kalau kurbannya kurban sunat, maka sunat diqodhoi. Tetap disembelih, segera disembelih karena sudah tuntutan. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Ada 5 hal yang disunatkan ketika nyembelih hewan. Ini tidak harus hewan kurban saja, hewan akikah atau hewan yang disembelih untuk selamatan. Itu ada 5 kesunatan. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilam yusammi halal madbuh. Ketika ada orang nyembelih hewan lupa tidak baca bismillah, maka hewannya tetap halal dimakan. Karena hukum membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunat, ngerti ya? Kalau kurban bukan hanya sunat baca bismillah, tapi sunat baca Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Terus baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi baca bismillah dulu, terus baca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, terus baca takbir. Ya, gitu ketentuannya. Yang kedua, as-sholatu ala Nabi SAW, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yukrahu ayajma'a baina ismillah wa ismi rasulih. Makruh menggabung nama Allah dan nama Rasulnya dalam satu paket, tidak boleh. Ketika nyembelih tetap dipisah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru disembelih. Kalau Idul Adha ditambahi takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, baru sereng disembelih. Yang ketiga, sunatnya istiqbalul kiblah. Sunat menghadap ke arah kiblat bidzabih, dengan hewan yang disembelih. Ay wajjihal adzabih madbahaha lil kiblah. Maksudnya apa? Si penyembelih, si tukang jagal menghadapkan hewan yang mau disembelih, dihadapkan ke arah kiblat. Wa tawajjahu aidan, demikian pula yang nyembelih juga menghadap ke arah kiblat. Hewannya, wajahnya dihadapkan ke arah kiblat, yang nyembelih juga menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, warabi at-takbir qabla tasmiyah, membaca Allahu Akbar sebelum baca bismillah. Tadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbarnya sebelum bismillahirrahmanirrahim. Au ba'daha salasan. Jadi untuk baca takbir ini bisa dibaca sebelum baca bismillah, bisa dibaca sesudah baca bismillah. Bacanya berapa kali takbirnya? Salasan, 3 kali. Sunatnya baca takbiran itu 3 kali. Kama qala al-Mawardi, sebagaimana pendapat Imam Mawardi. Jadi ketentuannya gini ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau cukup gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu saja langsung selong. Ngerti ya? Intinya baca takbir, intinya takbir minimal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Terus yang kelima, yang terakhir, ad-doa bil qabul. Ketika nyembelih hewan itu sunat berdoa agar hewan sembelihannya diterima oleh Allah. Fayaqulu dzabih, yang nyembelih doa, Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma, ya Allah, hadhi, hewan ini dapat rizki darimu dan aku kembalikan kepadamu, aku kurbankan kepadamu, aku persembahkan kepadamu, fataqabbal, jadi terimalah. Nah, itu maksudnya doa gitu. Jadi ayo baca bareng-bareng doanya orang setelah nyembelih hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Gitu. Ya Allah, hadhihi, hewan ini, minka, dapat rizki darimu, wa ilaika, dan aku kembalikan kepadamu, fataqabbal, jadi terimalah persembahanku, terimalah kurbanku. Jangan lupa dibuat saksi. Jadi kayak gini, kayak sampean mau apa, menyembelihkan kurban untuk orang tuanya yang meninggal, untuk orang tuanya. Jadi dibuat saksi gini, saksikan semua, ini hewan kurban bapakku. Saksikan semua, ini hewan kurban bapakku. Jadi sunatnya gitu. Biar apa? Setiap darah yang mengalir dan menetes ini mengampuni dosa-dosanya orang yang berkurban. Yang kurban bukan saya, tapi bapak saya. Misalnya ngomongnya kayak gitu, biar disaksikan oleh orang. Ini saksikan, ini kurbannya ibuku. Jadi sebelum disembelih. Atau enggak semuanya, ada 3 orang, 4 orang, biar semuanya menyaksikan. Wala yaqulul mudahhi syai'an minal udhiyatil mandurah. Yang mengeluarkan kurban tidak boleh memakan secuil pun dari daging kurban nazar. Kurban yang sudah dinadarkan kayak kemarin, yang berkurban tidak boleh memakan daging secuil pun dari hewan kurban nazar. Bal yajibu alaihi tasadduq bi jami'i lahmiha. Yang melakukan kurban nazar wajib mensedekahkan semua dagingnya tanpa terkecuali. Falau akharaha batalifat lazimahu dhamanuha. Kalau ada orang berkurban, hewannya sudah disembelih, tapi dia menunda sedekah, dibiarkan dagingnya sampai dagingnya basi, lazimahu dhamanuha, maka yang berkurban wajib kompensasi, wajib ganti rugi, wajib beli kambing lagi, wajib berkurban lagi, gantiin hewan yang busuk tadi. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwa biha sulusan alal jadid wa amma sulusani faqila yatasaddaq bihima rajahu Nawawi fi tashihi tanbih wa qila yuhdi sulusan lil muslimin al aghniya wa tasaddaq bi sulusin alal fuqara min lahmiya wa lam yurajjih Nawawi fi rawda wa asliya syai'an min hadainil qaulaini. Untuk kurban yang sunat, kurban yang tidak dinadarkan namanya kurban sunat. Untuk kurban yang sunat, gimana ketentuannya? Apakah yang berkurban boleh makan? Bukan hanya boleh, tapi sunat. Wa yaqulu minal udhiyal al mutatawwa biha. Orang yang mengeluarkan kurban sunat, bukan kurban nazar, itu memakan sepertiga dari daging kurbannya. Ibaratnya ini kambing ya, kambing ini dagingnya ini kok seandainya di sepertiga ya jadi 3 kan. Sepertiga ini untuk dirinya sendiri, yang 2/3 diberikan kepada fakir miskin. Itu menurut pendapat qaul jadid.
Ada yang berpendapat, pendapat yang kedua, sepertiga untuk orang Islam yang kaya, sepertiga satunya untuk fakir miskin, kayak gitu. Jadi diparuh jadi dua. Jadi yang sepertiga untuk tuannya yang berkorban. Ini kalau kurban sunat. Kalau kurban sunat sepertiga untuk yang punya yang sunat. 2/3 untuk orang lain. Ada berpendapat 2/3 ini dibagi dua lagi. Yang sepertiga untuk orang Islam yang kaya, yang sepertiganya untuk orang Islam yang miskin, yang fakir miskin, kayak gitu. Jelas ya? Saya ulangi lagi. Nah, kurban nadar ini banyak disepelekan sama orang. Sekarang ini belum datang kan, waktu pelaksanaan kurban kapan? Tadi diulangi. Waktu pelaksanaan kurban kapan? Sesudah pelaksanaan sholat Idul Adha dan sesudah khutbah ringan. Nah, 2 khutbah Idul Adha itu mulainya. Kan belum jadi. Kalau ada orang kurban, misal ada orang kurban, mau kurban, bukan orang kurban, mau kurban. Si Inul beli kambing ditanyai sama Umam, Nul, kan malam ini kan malam Idul Adha ya, kan belum datang, waktunya belum datang. Waktu kurbannya nanti setelah sholat Idul Adha dan setelah khutbahnya baru masuk. Kan waktu malam ini kan belum masuk berarti. Inul ditanyai, Nul, buat apa beli kambing? Mau dijadikan kurban tak besok? Inul jawab, iya, hewan ini mau saya jadikan kurban besok. Nah, ini nama jadi kurban nadar karena waktunya belum datang. Beda dengan Inul bilang gini, bilangnya sehabis sholat Idul Adha, sehabis sholat Idul Adha atau sehabis khutbahnya. Ditanya sama Umam, kan waktunya sudah masuk. Sembelih kurban Tanul. Iya, ini mau saya sembelih buat kurban. Waktunya sudah masuk, tetap kurban sunat. Paham ya? Nadar itu ketika sebelum datang waktunya, itu namanya nadar. Jadi saya ulangi lagi, ini sering terjadi di masyarakat yang salah kaprah. Karena masalahnya, bahayanya tadi itu, haram bagi orang yang berkurban nadar mencicipi dagingnya secuil pun, haram. Meskipun hanya 1 kresek titik, hati ini toh, nggak ada dispensasi masalah ini. Jadi solusinya kayak kemarin, biar tidak terjadi kurban nadar, malam ini ditanyai, malam takbir ini, malam 10 Dzulhijjah ditanyai sama Umam, sama Eko lah, Umam doa ya, sama Eko, Nul, ki kayak kurban tak besok? Ini buat kurban tak besok? Hewan ini, kambing ini. Inul jawab, besok kambing ini saya sembelih setelah sholat. Inul tidak jawab kurban, tapi jawabnya, besok saya nyembelih kambing ini setelah sholat. Besok saya nyembelih kambing ini. Seperti itu tetap jadi kurban sunat. Karena bahasanya ini menyembelih hewan ini, bukan mengkurbankan hewan ini. Paham ya? Beda. Jadi dilihat, kalau bahasanya yang jawab kurban, ini jadi kurban nadar karena waktu kurbannya belum datang masalahnya. Jadi hewannya jadi hewan kurban nadar. Ketika kurban nadar, hukumnya wajib berarti. Ketika wajib, yang berkurban tidak boleh mencicipi secuil pun. Tapi yang jelas, kalau pahala, ya besaran kurban nazar daripada kurban yang sunat. Karena pahala wajib, 1 kurban yang wajib itu sama kayak 70 kurban yang sunat. Pahala ibadah sunat itu kalau dibandingkan dengan ibadah fardu, kalau di kitab I'anatul Thalibin, 1 ibadah fardu kayak 70 ibadah sunat. 1 kurban yang wajib itu kayak 70 kurban yang sunat, kayak gitu ya, jelas ya. Kalau sampai ndak eman ya kurban nadar aja. Bahayanya di situ cuma beda kalau gini, Umam kurban nadar, Umam kurbannya kurban nadar.
semua daging disodakokan ke orang semua tanpa terkecuali. Setelah itu saya nerima daging kurban nadarnya Umam ini. Saya malam harinya selamatan, bakar-bakar sate. Umam saya undang. Ini dagingnya siapa ini? Dagingnya Umam apa daging saya? Duh, kok bisa sudah disodakokan sama Umam? Punyanya Umam apa punya saya sekarang ini? Nah, yang berkurban Umam, ya. Terus sama Umam semua dagingnya disodakokan ke orang lain semua tanpa terkecuali. Termasuk saya dapat daging kurbannya Umam. Malam hari besoknya saya ngadain acara bakar-bakar sate. Di antara orang yang saya undang Umam sendiri. Kurbannya kurban nadar ini. Kalau seperti ini Umam makan dagingnya ini gimana? Boleh, sebab ini daging saya bukan daging Umam, paham ya? Paham, jelas ya? Kayak gitu. Umam makan jatah saya, Umam dapat sedekah daging dari saya, bukan Umam ngambil daging kurbannya sendiri, paham? Beda kayak gitu. Ini hak saya. Kalau sudah hak saya, apa katanya saya mau saya jual lagi kalau daging saya bukan daging Umam. Beda kalau yang dimaksud haram tadi, kalau Umam belum mensodakokannya sama sekali, ada sebagian daging belum disedekahkan, itu dinikmati sendiri, itu yang haram, diambil sendiri. Wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudhi bai'u syai'in minal udhiyati ay min lahmiya au sya'riya au jildiya. Tidak boleh, bahasa tidak boleh ini, yahrumu haram, haram dosa bagi orang yang berkurban, dosa menjual sesuatu dari hewan kurbannya, entah itu yang dijual dagingnya, atau itu bulunya, atau itu kulitnya. Haram bagi orang yang berkurban menjual daging kurban. Haram hukumnya iki akeh boleh, banyak orang yang melakukan ini. Haram bagi orang yang berkurban menjual sesuatu dari hewan kurbannya, entah yang dijual dagingnya, atau bulunya, atau kulitnya. Hukumnya haram. Bahasa haram berarti yaitu sekali lagi hewan kurbannya masih belum disodakokan ke orang lain, masih milik pribadi, masih punya dia. Berarti bagi orang yang berkurban haram menjual daging kurbannya sendiri, haram menjual bulunya daging kurbannya, dan haram menjual kulit kurbannya. Yang umum kan kulit ya dijual ya, biar dijadikan terbang ya. Wa yahrumu aidon ja'luhu ujrotan lil jazzar. Wa yahrumu aidon juga haram, haram bagi orang yang berkurban menjadikan kulitnya kurban, dagingnya kurban, bulunya hewan kurban itu dijadikan upah atau ongkos untuk tukang jagalnya. Mas, saya tidak bisa ngasih uang kan jenengan, sembelihkan hewan saya, nanti saya kasih upah kepalanya, nanti saya kasih upah kulitnya atau bulunya. Menjadikan sesuatu dari hewan kurban, menjadikan sesuatu dari hewan kurban dijadikan upah untuk tukang jagalnya, ini hukumnya haram. Yang dosa siapa? Yang berkurban. Sekali lagi, haram dijual dan haram dijadikan upah untuk tukang jagalnya. Walau kanat al-udhiyah tatawuan, meskipun hewan kurbannya kurban yang sunat, meskipun hewan kurbannya kurban sunat, bukan kurban nazar ya. Beda kalau gini, ya gini, tukang jagalnya masalah upah ada sendiri, tapi untuk kulit sama daging sama bulu ini statusnya bukan upah, tapi memang disodakohkan sama yang punya, itu seperti itu tidak apa-apa, paham ya? Tapi kalau tukang jagalnya menerima kepala, kulit, atau menerima bulu, menerima dagingnya bukan atas dasar upah, tapi atas dasar sodako, maka halal hukumnya. Upahnya sendiri berupa uang 100.000, 200.000 lah.
Wa yut'imu hatman minal udhiyati al mutatawwa biha al fuqara wal masakin. Wajib hukumnya orang yang berkurban dari kurban yang sunat wajib memberikan makanan hewan kurban sunatnya kepada fakir miskin. Wajib, fakir miskin harus dapat jatah, jangan disedekahkan ke orang kaya saja. Semua tetangganya rata kalau bisa, meskipun dapat 1/4 daging semua, meskipun dapat 1 kiloan, 1 plastik, 1 kresekan. Tapi wal afdal at-tasadduq bi jami'iha. Kalau tadi saya bilang untuk kurban sunat yang punya ngambil jatah 1/3 daging, terus 2/3 dagingnya diberikan ke orang lain, 1/3 untuk orang Islam yang kaya, 1/3 yang satunya untuk orang Islam yang fakir miskin. Tapi yang afdol gimana, yang sunat gimana? Wal afdol at-tasadduq bi jami'iha. Yang berkurban yang afdol adalah mensodahkohkan seluruh dagingnya illa lukmatan wa luqman yatabarruk al-mudahhi bi akliya fa innahu sunnatun. Yang afdol adalah si mudahhi, si berkurban, orang yang berkurban mensodahkohkan seluruh daging kurbannya hanya 1 suapan atau beberapa suapan, dia ngalap barokah, kayak beberapa puluhan seperti. Saya ambil hatinya saja dikit aja buat ngalap barokah aja. Seperti itu sunat hukumnya. Jadi dia hanya ngambil sedikit, ngambil hatinya saja gitu. Yang lain disedekahkan semua kepada orang. Itu yang afdol, pahalanya besar. Daripada ngambil 1/3 daging. Nanti ada tetangga yang enggak dapat jatah, gerundel hatinya. Tuan rumah yang berkurban ngambil 1/3. Wajar. Kalau gini, kalau saya insya Allah hari Senin kan saya sudah beli kambing, tapi bukan kurban saya, kurbannya bapak saya. Nah, ini saya ngomong kayak gini kan nadar, kurban nadar, berarti bapak saya kirimi pahala kurban nadar. Ini yang kurban bukan saya, yang kurban ini status kurbannya adalah bapak saya. Kalau saya berarti bukan yang cuma saya membelikan hewan, belikan untuk bapak saya, bukan saya ngirimkan pahala untuk bapak saya, bukan. Jadi kurban ini statusnya untuk bapak saya. Berarti kalau saya boleh menikmati dagingnya karena bukan saya yang berkurban, paham ya? Seperti itu. Yang berkurban bapak saya, berarti bapak saya mensedekahkan semua daging kurbannya kepada siapa saja yang menikmatinya, semuanya. Wa idza akala al-ba'du wa tasaddaq bil baqi hasalalu sawabut tadhiyah bil jami. Ketika ada orang yang berkurban, dia hanya memakan sebagian kurban kemudian disedekahkan sebagian yang lain, maka hasil pahala berkurban secara total dan pahala sedekah sebagian. Tadi ada 2 pahala, pahala kurban dan pahala sedekah, dapat 2. Kalau ada orang berkurban memakan sebagian daging kemudian sebagian yang lain disedekahkan, dia dapat pahala 2, pahala kurban sekaligus pahala sedekah. Jelas sih, sudah selesai pembahasan tentang kurban. Ini sudah dapat berapa jam ini? Sudah 1 jam ya. Oh ini? Hah? Dapat berapa jam? Oh masih setengah jam. Ini saya bahas yang sering terjadi di masyarakat ini. Hewan yang disembelih itu ada 2. Ada istilahnya al-haywan al-barri, hewan darat, al-maqdur alaih, yang mampu dikuasai oleh manusia. Ada yang ghairul maqdur alaih, ada hewan yang tidak mampu dikuasai manusia. Hewan yang tidak mampu dikuasai manusia, contohnya kayak tidak mampu dikuasai manusia itu bitoyaronihi, karena terbangnya kayak burung sebangsa unggas yang bisa terbang ke angkasa.
Ini kan tidak mampu dikuasai manusia, tidak bisa dipegang oleh tangan. Au syiddati adwihi, atau tidak bisa terbang, tapi sangat larinya sangat kencang, kayak kijang. Kan tidak mampu dikuasai manusia dengan mudah. Wahsyian, hewan liar, au insian, atau hewan piaraan. Kajamalin, seperti unta, au jadi atau cempe. Untuk hewan yang tidak mampu dikuasai manusia, tidak mampunya karena bisa terbang, atau tidak mampunya gara-gara larinya sangat kencang, kayak kijang gitu. Kita pegang kayak gimana, kalau kita tidak bawa senjata tidak bisa. Halal, cara halalnya gimana? Fayahilu, dihukumi halal bil jarhi al muzhik, dengan melukai yang bisa mempercepat keluarnya ruhnya. Cara melukainya binahwi sahmin, dengan semacam anak panah, au saifin, atau dengan semacam pedang. Fi ayyi mahalin kana, mengena ke arah mana saja yang dia suka. Kayak kita memanah kijang ya, kena kepalanya cret, bukan kena lehernya, kena kepalanya, mati. Itu halal dimakan tanpa harus disembelih. Kita memanah burung, des, kalau jatuh mati, halal tanpa disembelih. Paham ya? Kayak gitu. Beda kalau gini, setelah kita panah, setelah kita lempari pedang misalnya, summa in adrakahu bihi wa bihi hayatun mustaqirrah. Kalau setelah dipanah, setelah dipedang, hewannya masih hidup, hidupnya tetap masih hidup, zabahahu, maka tetap wajib disembelih. Fa in ta'adzara dzabhu min ghairi taksirin minhu, kalau memang nyembelihnya kesulitan tanpa ada kecerobohan dari yang berburu, hatta mata, sampai mati, kanistawala bitaujihil kiblah, kayak dia tersibukkan dengan menghadapkan hewan itu ke arah kiblat dulu, ausali sikina, atau dia baru menghunus pedang dari kerangkanya, famata, lalu mati qoblal imkan, sebelum disembelih, halal, maka tetap halal hukumnya hewan buruan itu. Wa ila, bila mana tidak kesulitan untuk menyembelih ketika ada tanda-tanda hewan ini masih hidup, ka'alam yakun ma'ahu sikin, contohnya dia ketika menjumpai hewan ini masih hidup, dia tidak bawa pisau, au alaqa fil ghamad, atau pisaunya masih kantil di selungkup, susah dikeluarkan, kesulitan, bihaitu ta'assara ikhraju, dalam artian sulit mengeluarkan pisau, fala, maka hukum hewan buruannya tidak halal. Fala yahilu, maka hukum hewan buruannya tidak halal, dalam artian haram dikonsumsi. Ketika dia mudah untuk menyembelihnya, kalau dia sulit untuk menyembelihnya, lalu